Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya dari kelas C dengan NIM 230404502018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuntaskan nilai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang 4 teori yang dimana akan menjelaskan mengenai konsep, definisi, sejarah, dan implementasi di sekolah. Langsung saja, yang pertama teori behaviorisme. Konsep teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Menurut teori ini, perilaku adalah hasil dari respons terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Behaviorisme menekankan pentingnya pembentukan perilaku melalui conditioning atau pengaturan. Yang kedua, definisi behaviorisme. Teori behaviorisme yang pertama kali dikembangkan oleh John B. Watson pada abad ke-20 berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara eksternal, sementara mengabaikan proses mental internal. Menurut perspektif ini, perilaku dimodifikasi melalui pengaturan positif atau juga negatif. Yang ketiga, sejarah teori behaviorisme. Yang pertama, awal mula behaviorisme dimulai dengan eksperimen psikologis terkenal seperti eksperimen Pavlov tentang conditioning yang baik, klasik. Yang kedua, John B. Watson. Dia adalah tokoh penting dalam perkembangan teori behaviorisme. Watson menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi tanpa memperhatikan proses mental. Yang ketiga, menurut B.F. Skinner, salah satu kontributor terbesar dalam behaviorisme, Skinner mengembangkan teori ini berdasarkan operant conditioning yang menekankan pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Selanjutnya, implementasi di sekolah. Penguatan positif. Guru dapat menggunakan pengaturan positif seperti pujian, penghargaan, ataupun hadiah untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, seperti partisipasi aktif dalam kelas atau hasil belajar yang baik. Yang kedua, penguatan negatif. Penghapusan konsekuensi negatif dari perilaku yang diinginkan dapat membantu dan memperkuat perilaku tersebut. Misalnya, memberikan perpanjangan tenggat waktu untuk tugas kepada mahasiswa yang telah menunjukkan usaha yang luar biasa. Yang ketiga, punishment. Meskipun kurang disukai dalam konteks pendidikan, penggunaan hukuman yang sesuai dapat membantu dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, pembelajaran berbasis tindakan. Memperkenalkan siswa pada tanggung jawab atas tindakan perilaku mereka, baik positif maupun negatif, dapat membantu mereka memahami konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang kelima, simulasi dan demonstrasi. Guru dapat menggunakan simulasi dan demonstrasi untuk memperkuat konsep-konsep tertentu melalui pengalaman langsung, memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Melalui implementasi teori behaviorisme di sekolah, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan perilaku yang diinginkan oleh pengembangan siswa secara holistik. Namun perlu diingat bahwa siswa bersifat manusia kompleks dan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup juga faktor kognitif dan emosional yang sangat penting dalam pendidikan yang modern. Selanjutnya, teori kognitivisme. Konsep teori kognitivisme adalah menekankan pentingnya proses mental seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Dalam pembentukan perilaku, ini berbeda dengan behaviorisme, yang lebih fokus pada perilaku yang teramati secara langsung. Kognitivisme mengakui bahwa manusia adalah pembelajaran aktif yang menggunakan proses kognitif untuk memahami dan memproses informasi. Definisi teori kognitivisme. Kognitivisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pembentukan perilaku dan pengalaman manusia. Ini berfokus pada cara manusia memahami, mengingat, dan menggunakan informasi yang diperoleh lingkungan mereka.
Sejarah teori kognitivisme. Awal mula, meskipun ide-ide kognitivisme telah ada sejak zaman Yunani kuno, pengembangan resmi teori kognitivisme dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an. Yang kedua, Piaget. Jean Piaget merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori kognitivisme. Melalui penelitiannya tentang pengembangan kognitivisme anak, Piaget menggunakan bahwa anak-anak tidak hanya pasif menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan dunia. Yang ketiga, Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh lain yang penting dalam teori kognitivisme. Dia menekankan peran penting budaya dan lingkungan sosial dan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, implementasi di sekolah. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang relevan dan diberi kesempatan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan proses kognitif mereka. Metode pembelajaran aktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka dengan partisipasi dalam diskusi, eksperimen, ataupun proyek-proyek pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kolaborasi. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antara siswa untuk membangun pemahaman bersama dan memperluas pemikiran mereka melalui interaksi sosial. Selanjutnya, pembelajaran berbasis konstruktivisme. Memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, refleksi, dan juga dialog. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori kognitivisme di sekolah, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang perkembangan kognitif siswa, membantu mereka menjadi pembelajaran yang baik dan kreatif. Ini menunjukkan siswa untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir yang dalam dan berkelanjutan. Selanjutnya, teori humanistik. Konsep teori humanistik menekankan pada aspek yang unik dan positif dari manusia, termasuk kebutuhan akan pengetahuan, penghargaan, dan akulasi diri. Teori ini melihat manusia sebagai individu yang aktif, sadar, dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Definisi dari teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada kebutuhan dan potensi individu untuk mencapai aktualisasi diri dan pengembangan pribadi. Teori ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap pengalaman individu dan peran subjektif dalam proses pembelajaran. Sejarah teori humanistik. Yang pertama oleh Carl Rogers. Rogers adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori humanistik. Pendekatan konselingnya yang dikenal sebagai konseling terapeutik atau konseling client-centered menekankan pada kebutuhan individu untuk diterima dan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, Abraham Maslow. Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia yang mengembangkan tingkat kebutuhan dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Teori ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum mereka harus mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Implementasi di sekolah. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru memainkan peran sebagai fasilitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, mengakui kepentingan siswa, mengakui minat, keinginan, dan tujuan siswa dalam pembelajaran. Guru mendukung siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dalam konteks kurikulum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori humanistik di sekolah, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mempromosikan pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh, membantu mereka untuk menjadi individu yang mandiri, berpikir kritis, dan memiliki empati terhadap orang lain. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Pada konsep ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri melalui interaksi dan lingkungan dan pengalaman pribadi mereka. Ini menyoroti peran aktif dan konstruktif siswa dalam proses pembelajaran. Definisi teori konstruktivisme.
adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana membangun pengetahuannya sendiri melalui refleksi, diskusi, dan pengalaman langsung. Sejarah dari teori ini yang pertama dari Jane Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori konstruktivisme. Melalui penelitiannya tentang pengembangan kognitif anak, Piaget menunjukkan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui interaksi dan lingkungan mereka. Yang kedua dari Lev Vygotsky. Vygotsky juga berperan penting dalam teori konstruktivisme. Konsep zonasi membangun dekatnya menekankan peran penting interaksi dan budaya dalam pembentukan pemahaman dan pengetahuan individu. Selanjutnya, implementasi di sekolah. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang relevan dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui refleksi, eksplorasi, dan kerjasama. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Memberikan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dan pembelajaran mereka tersendiri. Yang ketiga ada diskusi kelompok dan kolaborasi. Untuk mendorong diskusi kelompok dan kerjasama yang antara siswa untuk saling berbagi pemahaman dan juga membangun pengetahuan bersama. Yang keempat ada pemecahan masalah berbasis tim. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah yang kompleks, mengintegrasi pemahaman mereka sendiri dan juga membangun pengetahuan baru secara bersama-sama. Yang terakhir ada penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberi umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka memahami dan meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori konstruktivisme di sekolah, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang perkembangan kognitif dan kreatif siswa. Ini membantu siswa untuk tidak hanya memahami materi mereka, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah yang sangat penting dalam kesuksesan akademis dan kehidupan yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.